wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada ala sabili syariatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan dan melaksanakan apa yang selama ini sudah selalu kita lakukan, kajian terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya itu senantiasa dapat menginspirasi kepada kita, sehingga apapun yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini senantiasa mengacu kepada ketentuan-ketentuan Allah yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Jamaah yang berbahagia, pada kajian hari Selasa kemarin saya menyampaikan tentang ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mendorong kepada kita semuanya agar supaya kita ini bisa mengakui terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Di dalam ayat tersebut dicontohkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun. Tetapi sebelum tugas tersebut dilaksanakan oleh Nabi Musa menyampaikan permintaan bahwa sesungguhnya Nabi Musa minta agar supaya selain tugas tersebut dilaksanakan oleh beliau, dilaksanakan juga oleh saudaranya yang bernama Harun. Sebab apa? Sebab Nabi Harun ini diakui oleh Nabi Musa, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan, dan saudaraku Harun dia itu lebih fasih bicaranya daripada saya sendiri yang berbicara. Jamaah yang berbahagia, selain Al-Quran memerintahkan agar supaya kita semuanya ini bisa mengakui terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang lain, Al-Quran juga memerintahkan kepada kita semuanya bagaimana agar supaya
kita semuanya ini bisa menghargai terhadap peran serta yang telah dilaksanakan oleh orang lain, peran serta keikutsertaan jamaah yang berbahagia. Dulu sudah pernah kita baca tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk belajar terhadap seorang yang pandai yang sudah masyhur disebut Khidir. Jamaah yang berbahagia, pada waktu perintah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Musa mengajak seorang muridnya, yaitu Yusha bin Nun, yang mana akhirnya Yusha ini juga diangkat oleh Allah sebagai nabi. Jamaah yang berbahagia, maka berangkatlah Nabi Musa ini bersama Yusha berjalan di tepi pantai untuk menemui orang pandai tersebut. Jamaah yang berbahagia, setelah berjalan begitu jauh dan badan Nabi Musa ini merasakan penat, merasakan letih, maka Nabi Musa menyampaikan kepada Yusha bin Nun, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-62. Falamma jawaza qala li fatahu atina goda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Jamaah yang berbahagia, kalau ayat ini kita baca hanya sekedar saja, tidak menunjukkan adanya perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya kita ini diperintahkan untuk mengakui peran serta yang telah dilakukan oleh orang lain. Maka ketika keduanya telah melewati tempat yang dituju, qala li fatahu, Nabi Musa berkata kepada pemudanya, kepada Yusha bin Nun yang diajak untuk berjalan, atina goda'ana, berikanlah kepada kami perbekalan kami. Laqad laqina min safarina hadza nasoba, sungguh kami telah menemui kepenatan daripada perjalanan kami ini. Jamaah yang berbahagia, kalimat ini diucapkan oleh Nabi Musa kepada Yusha. Tetapi apabila kita perhatikan dengan agak jeli, di sini Nabi Musa menyampaikan laqad laqina, sungguh kami telah menemui, kami telah mendapatkan rasa penat daripada perjalanan ini. Kenapa Nabi Musa waktu menyampaikan kepada Yusha, yang disampaikan itu kok dengan bahasa kami telah menemui, mengalami kepenatan. Kenapa kok tidak saya telah mengalami kepenatan? Di sini kok menyampaikannya itu dengan bahasa kami. Laqad laqina, sungguh kami telah menemui. Berarti
apabila waktu itu Nabi Musa merasakan rasa letih, Yusha bin Nun juga begitu, meskipun Yusha bin Nun ini tidak berani untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Berarti dalam hal ini Nabi Musa itu mengerti terhadap apa yang dirasakan oleh Yusha bin Nun seperti apa yang dirasakannya kepada dirinya sendiri. Seandainya ayat ini berbunyi lakot laki tu min safari hadza nasoba, sungguh aku telah menemui, boleh. Karena apa? Karena yang mengucapkan adalah Nabi Musa, sungguh aku telah menemui. Tetapi Nabi Musa menyampaikan sungguh kami telah menemui. Berarti dalam hal ini temannya itu ikut serta masuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tersebut. Dengan begitu berarti Nabi Musa ini mengakui terhadap peran serta yang telah dilakukan oleh Yusha di dalam menyertai Nabi Musa berjalan untuk mencari orang yang pandai tersebut. Jamaah yang berbahagia, pada suatu pengajian yang ngaji itu Pak AR Fakhrudin. Di situ Pak AR menyampaikan, dadi wong iku luwe-luwe wong Muhammadiyah kudu ngerti terhadap peran serta yang dilakukan oleh orang lain. Jangan kok menjadi orang itu mbek iki gak menghargai, mbek iki gak menghargai, mbek iki gak cocok. Kabeh iku ana gunane dhewe-dhewe, kata Pak AR. Sekarang di dalam kehidupan kita menjumpai ada orang yang mempunyai sifat agak medit, agak medit. Meskipun orang tersebut agak medit, kata Pak AR, ono gunane. Engko nek pembentukan pengurus wong sing rada medit iku dadekno bendahara. Dengan menduduki jabatan sebagai bendahara, dia akan selalu memperhatikan uang yang dikeluarkan ini untuk kepentingan apa. Ono uang iku yang tidak suka bicaranya itu terkesan agak pelit. Kalau ada orang yang begitu di dalam organisasi, kata Pak AR, wong sing ngono iku dadekno sekretaris. Sekretaris itu kan dari kalimat bahasa Inggris sekrit. Sekrit itu apa? Rahasia. Jadi pantese didadekno sekretaris. Rahasia iku cek ora diobral, dikandak-kandakno wong. Disimpen wae. Ada yang mempunyai kemampuan
lebih banyak lagi, dadekno ketua. Jadi kita itu harus bisa mengakui terhadap peran serta yang dilakukan oleh orang lain. Di mana dengan peran serta itu akhirnya akan bisa terbentuk suatu harmoni yang indah, suatu harmoni yang indah. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita bisa begini, itu adalah karena peran serta yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Kadang-kadang wong gak gelem ngerti, wong sing sadurunge dilok-lokno iki ngene iki ngene iki ngene. Semua itu mempunyai peran serta sendiri-sendiri. Makanya itu semuanya kita ini diperintahkan oleh agama agar bisa menghargai terhadap peran serta yang sudah diperbuat oleh orang lain tersebut. Duwe wong iki, duwe wong iki, duwe wong iki, akhirnya berkumpul menjadi satu. Cara saiki disebut kolektif kolegial. Ya mau tiron-tiron wae aku katanya kolektif kolegial. Kepengurusan dalam Muhammadiyah itu kan begitu katanya, kolektif kolegial. Jadi antara yang satu dan yang lainnya itu saling lengkap melengkapi, tidak saling mencela, tidak saling tidak cocok, tetapi dicari hal-hal di mana yang bisa merajut, sehingga dengan begitu akan timbul suatu harmoni yang sangat baik sekali. Jamaah yang berbahagia, yang begitu itu adalah sebagaimana apa yang sudah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran mengisyaratkan begitu. Makanya sewaktu ada seorang sahabat datang kepada Aisyah, sahabat tersebut bertanya, Aisyah, akhlaknya Nabi itu bagaimana sih? Bagaimana akhlaknya Nabi itu? Oh, kalau diperinci satu-satu panjang, tetapi secara garis besar kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu yang dilaksanakan oleh Nabi. Jamaah yang berbahagia, oleh karenanya Al-Quran memerintahkan agar supaya kita semuanya ini selalu dapat melaksanakan apa yang disebut tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka semuanya tidak memperhatikan terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran? Sekarang istilah begini sudah menjadi istilah yang sifatnya biasa, tadabbur alam. Karena apa? Karena alam itu yang menciptakan adalah Allah.
Dan alam ini mempunyai banyak sekali, terdapat di dalamnya tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang berbahagia, Al-Quran itu jangan kok kalimatnya, jangan kok kalimatnya, hurufnya itu saja mukjizat, hurufnya itu saja mukjizat. Makanya kalau membaca hurufnya itu dihitung, mendapat pahala, kan begitu. Sampai Nabi menyampaikan, orang membaca alif lam mim, dihitung satu-satu, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, bukan dihitung secara keseluruhan alif lam mim, bukan begitu, tapi dihitung masing-masing. Makanya jamaah yang berbahagia, begitu banyaknya tafsir Al-Quran yang sudah disusun oleh para ulama. Kalau kita perhatikan, tafsir-tafsir tersebut mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, tergantung daripada siapa yang menyusun. Makanya ayat ini pendek, tetapi mengandung pelajaran yang begitu tinggi. Lakot lakina min sabarina hadza nasoba, sungguh kami telah menemui. Tuh, sekali lagi, kami telah menemui. Nabi Musa tidak mengucapkan sungguh saya telah merasakan, kok tidak saya, tapi kami. Makanya di dalam pembicaraan sering menjadi pembahasan, kenapa orang itu waktu berbicara, apa yang diucapkannya itu kok diucapkan dengan ucapan kami. Itu salah satunya adalah sebagai suatu tanda begitu tawaduknya kami, berarti mengikut sertakan orang lain, ikut berperan serta. Meskipun ada juga gunanya yang lain, tapi salah satu di antaranya adalah begitu. Kami persilakan agar supaya kami lakot lakina min sabarina hadza nasoba, sungguh aku telah merasakan di dalam perjalanan ini penat yang sangat, yang mana hakikatnya kepenatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Musa sendiri, tapi temannya yang ikut berjalan itu juga merasakan kepenatan. Jadi sama-sama penat. Meskipun temannya tidak menyampaikan kepada Nabi Musa, tetapi Nabi Musa mengerti. Makanya kemarin saya sampaikan, orang yang mendapatkan suara terbanyak kadang-kadang tidak menjadi ketua, justru pendapatan suaranya itu yang berada di bawahnya, yang berada di bawahnya. Dan yang begitu itu dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya biasa, sifatnya biasa.
Karena apa? Karena mengakui terhadap kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Berarti selain mengakui kemampuan, sekarang mengakui terhadap peran serta yang dilaksanakan oleh orang lain. Padahal kadang-kadang kita mendengarkan, alah, lenggak aku menai ra iso dadi. Akunya yang ditonjolkan, lenggak aku menai ra bakal iso beres. Berarti kan menutup peran sertanya orang lain itu ditutup. Lah, yang begitu itu kita diajarkan oleh Al-Quran jangan sampai terdapat di dalam kehidupan kita ini. Menonjol-nonjolkan dirinya sendiri tanpa mau mengakui terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Makanya ada forum yang disebut musyawarah. Musyawarah diperbincangkan supaya bertemu hal yang lebih baik apabila musyawarah itu sudah dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat Asy-Syura. Asy-Syura, permusyawaratan. Biyen wis dilakoni ana partai Islam sing jenenge Masyumi. Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Kan menjadi partai yang besar itu, yang dibubarkan oleh Bung Karno tahun 59, dibubarkan. Yang membubarkan Bung Karno, pemimpin-pemimpinnya ditangkap, ditahan. Jadi cek weruh ya ana sejarahe ngono barang. Jamaah yang berbahagia, oleh karenanya apabila kita semuanya melaksanakan sedikit saja daripada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, yaitu tadabbur terhadap Al-Quran, maka di situ kita akan mendapatkan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat yang kita tadabburi. Dengan begitu mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan apa yang selalu kita kaji ini dengan istiqomah, dengan betul-betul. Jamaah yang berbahagia, sampai di sini mudah-mudahan bisa ada manfaat yang kita dapatkan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf, ada kelebihannya terima kasih terhadap segala perhatiannya. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.